Layanan yang bisa diakses sama peserta JKN di FKTP itu apa aja Iya. sih, Bu? Kalau sistem antrian dan konsultasi di FKTP itu sendiri untuk peserta JKN seperti apa sih, Bu? Apakah surat tersebut punya masa berlaku, Bu? Misalkan, "Oh, saya bisa pakai surat rujukan ini Mhm. selama setahun," gitu. Oh, Itu bisa nggak sih, Bu? enggak. Eee, Halo semuanya, selamat datang di PodJD, Podcast JKN Depok dengan aku, Sally Apriani. Hari ini kita punya tema yang seru banget, yaitu tentang, gimana sih peserta JKN mendapatkan layanan berobat di luar kota. Tentunya juga udah ada narasumber yang bakal sharing sama kita semua informasi dan ilmu juga tentang, hal tersebut, yaitu ada Ibu Yepi Bandarini. Halo sobat CKN, kenalkan saya Yepi Bandarini. Saya di sini bertugas sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Depok. Oke, sebelumnya terima kasih ya, Bu, udah mau mampir ke PodJD nih. Sama-sama, Oke. senang sekali saya bisa hadir Join di ya? sini ya. Oke, makasih Ibu. Nah, buat sobat JKN juga harus pantengin karena ini penting banget tema kali ini, yaitu tentang alur pelayanan. Langsung ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol di sini, pertama yang sebenarnya menjadi dasar dulu Bu ya, untuk alur pelayanan kesehatan peserta JKN itu sebenarnya apa sih Bu? Ya, yang menjadi dasar dari alur pelayanan Mhm, kesehatan JKN ini, adalah itu ya, mhm, Perpres nomor 82 tahun mhm. 2018, Oke, itu tentang jaminan kesehatan. Di mhm, sana, tertuang di pasal 55 ayat mhm, 4 bahwa menyebutkan, dalam hal peserta, memerlukan pelayanan kesehatan di oke, tingkat lanjutan, maka FKTP itu wajib merujuk untuk ke FKRTL. oke, Jadi, misalnya jika pasien membutuhkan pemeriksaan atau perawatan lanjutan yang tidak bisa ditangani oleh FKTP, maka mhm. dokter di FKTP itu bisa membuat surat rujukan untuk ke Oke. FKRTL. Seperti itu Mbak Seli. Oke, terus kalau, mungkin sobat JKN masih ada yang bingung sama istilah FKTP dan FKRTL Mhm, ya. iya Jadi FKTP sendiri tuh mungkin lebih, sering disebutnya klinik atau iya, puskesmas, terus dokter, FKRTL sendiri itu mungkin lebih ke rumah sakit ya, rumah Bu, ya? sakit, ya. Oke. Nah, kalau untuk layanannya, Bu, nih, Mhm, layanan yang bisa diakses sama peserta JKN di FKTP itu apa aja iya. sih, Bu? Itu ada 8 layanan ya, Mbak, ya. Oke. Jadi mulai dari rawat jalan, Mhm, kemudian ada rawat inap khusus oke. untuk klinik atau puskesmas yang melayani rawat inap, Terkhusus berarti ya? ya. Mhm, Kemudian ada pelayanan gigi, mhm, mulai dari pengobatan, tambal, cabut, mhm, pembersihan karang gigi, mhm. tapi semuanya sesuai dengan indikasi medis Oh, ya. tetep ya, Bu, harus ada Iya, indikasi medisnya. betul. Kemudian ada juga, pelayanan untuk keluarga berencana, Mhm, kemudian ada kesehatan ibu dan anak, mhm, kemudian ada prolanis, oke. ya, itu untuk penyakit diabetes dan, hipertensi Mhm biasanya. mhm mhm. Kemudian ada program rujuk balik dan ambulan antar Paskes. Oke. Ya, jadi bukan ambulan dari rumah ke Mhm, Paskes ya, mhm tapi mhm. antar Paskes, Jadi itu bisa. ambulans antar vaskes ya, Bu, Ya, ya? bisa. Oke. Terus, Bu, kalau misalkan kita, Mhm, pasti kan nggak asing nih, Bu, sama antrian ya. Kalau misalnya udah mhm, soal pelayanan kesehatan biasanya, mhm, berhubungan dengan antrian. Nah, mhm. kalau sistem antrian dan konsultasi di FKTP itu sendiri untuk peserta JKN seperti apa sih, Bu? Ya, kalau antrian, Mhm, pasien biasanya bisa langsung ya datang mhm, ke KTP atau mhm. sekarang juga bisa, eee, ada namanya antrian online. Oh, gitu. Ya, Mhm. bisa diambil dari aplikasi Mobile JKN. Jadi Oh, sekarang harapannya sih setiap peserta JKN itu mhm. memiliki atau sudah menginstal di gadgetnya aplikasi Mobile JKN. Karena di situ banyak sekali, fitur-fitur Mhm terkait mhm informasi JKN, mhm. kemudian terkait Perubahan data ya, Bu, ya? betul, Mhm. perubahan-perubahan data, kemudian antrian online pun bisa Ada di diambil di situ, situ. oke. Oke, Terus, seri Bu, kalau mhm tadi Ibu sempet, bilang kalau ada sistem rujukan juga ya, Bu, ya. mhm. Nah, sebenarnya peserta JKN yang bisa mendapatkan rujukan dari FKTP ke FKTLT tuh sebenarnya, syaratnya seperti apa sih, Bu? Syaratnya tentunya dia sudah berobat dulu ya Betul. di vaskes tingkat pertama dan Mhm itu tidak bisa dilayani, maksudnya tidak bisa dilayani itu memerlukan pelayanan lanjutan. mhm. Jadi ketika di FKTP itu memang Heeh, butuh butuh layanan layanan lanjutan lanjutan. itu nanti dokter di FKTP itu akan memberikan surat rujukan Mmm, ke oke. rumah sakit ya, Mhm mhm sesuai mhm. dengan, sesuai dengan indikasi medis ya. Jadi Betul betul. pasien tidak bisa
"Dok minta surat rujukan dong, saya mau berobat." Nah itu tidak bisa. Itu beda cerita ya. Iya, Berarti semua tetap harus harus sesuai indikasi dengan medis. indikasi Iya, medisnya ya, dan memang mhm, dari, dokternya sendiri ya, Bu, ya. iya Terus, betul. Bu, tadi, kalau Mhm Ibu sebutkan surat rujukan, berarti kan mhm ada prosesnya juga tuh, Bu, ya, untuk mhm kemudian ada penerbitan surat rujukan. mhm. Nah, itu gimana, Bu, prosesnya? Prosesnya tentunya harus diperiksa dulu ya, Mhm mhm. sip Dicek dulu iya ya? dicek Mhm. dulu oleh Medis? dokter yang Mhm. ada di FKTP. Itu kalau misalnya, seperti misal ya, misalnya dia flu, Mhm sudah mhm. diobati nih Mhm selama mhm misalnya 3 atau 5 hari, ternyata masih flu juga, mhm. masih masih sakit juga. Dan Dia ada bisa indikasi lain gitu, Bu, iya, ya, dia berarti? bisa datang lagi itu ke Mhm FKTP, "Saya belum mhm sembuh-sembuh nih Dok, mhm mhm. takutnya ada apa," gitu. Ada Nanti hal lain ya? iya, Mhm. itu nanti dokter akan periksa lagi, oh mungkin ini khawatirnya ada apa di paru-parunya, maka Mhm. bisa dirujuk ke rumah Ke sakit. spesialis Iya, paru sendiri ya? betul. Oh, oke Mhm, oke. Terus Bu, iya, misalkan nih peserta JKN atau sobat JKN itu udah dapet surat rujukan dan mhm. mungkin belum mengerti ya sebenarnya ketika mendapatkan surat rujukan ini dia bisa ke rumah sakit mana aja yang dia mau atau ada, rumah sakit tertentu aja gitu, Bu? Ya, ya pasti rumah sakit, rujukan itu rumah sakit yang kerjasama dengan Oke. BPJS Mhm. Kesehatan. Terus, biasanya di awal itu Mhm pada saat dibuatkan rujukan, mhm. biasanya sudah ada tertera Oh, sudah tertera dia ya? ya, dia bisa dirujuk ke rumah sakit mana, Oke, jadi seperti itu. bukan Saya pengen ke heeh, mana gitu ya. bukan terserah pesertanya ya, tapi Iya, memang sudah ada di sudah situ ada ya, di di sistemnya ya, suratnya. iya. Oke. Dan apakah surat tersebut punya masa berlaku, Bu? Misalkan, "Oh, saya bisa pakai surat rujukan ini Mhm. selama setahun," gitu. Oh, Itu bisa nggak sih, enggak, Bu? surat rujukan itu berlaku 90 hari ya, atau 3 90 hari? bulan ya. Oke. Jika memang masih memerlukan pelayanan lanjutan nanti dia bisa ke FKTP lagi Oh, untuk oke. memperpanjang surat Mhm mhm. rujukannya. Jadi jangan sampai salah salah Iya, ini ya Sobat JKN ya. Harus diketahui bahwa setiap surat rujukan itu punya masa berlakunya dan, kurang lebih 90 90 hari, hari. Jadi ya ketika butuh lagi maka akan harus melakukan proses lagi ya Bu betul, ya, iya. seperti itu. Oke terus Jangan Bu sampai terlambat ya untuk mhm. memperpanjangnya, khawatirnya nanti, sudah lewat dia tiba-tiba ke rumah sakit nggak ditolak di rumah sakit karena rujukannya habis. Iya betul. Terus Bu, biasanya nih Mhm, Bu, sobat JKN juga masih ada yang mungkin bertanya-tanya nih Bu, mhm, sebenarnya kan ada nih segmen peserta yang dibayarkan oleh pemerintah mhm, atau gratis ya Bu ya, mhm, dengan segmen yang berbayar sendiri. mhm. Itu sebenarnya mereka kedua, peserta tersebut punya alur yang berbeda nggak sih Bu dalam berobat? Seluruh peserta JKN baik itu PBI Mhm ya yang dibayari oleh pemerintah, mhm kemudian ada PBPU, mhm PBPU Pemda dan PBPU Mandiri, mhm atau juga PPU, mhm. dari apa, pekerja penerima upah seperti ASN atau pekerja swasta, itu semuanya sama Oh jadi pelayanannya. apapun segmennya ya Iya, Bu ya? sama pasti dimulai dari pelayanan tingkat pertama ya di Oh FKTP, oke. kemudian jika butuh rujukan maka, eee, diberi rujukan ke Mhm. FKRTR, seperti Mungkin itu. terkecuali yang mereka memang, kondisinya Emergensi, emergensi ya, Bu, iya. ya? Kayak Tapi gitu, kasus emergensi sendiri nanti, dokter di menentukan? ya Mhm dokter di IGD ya yang mhm menentukan. Jadi tidak, saya nih panas atau apa mhm. tiba-tiba ke IGD ternyata hasil dari Tidak dokter masuk? itu tidak Mhm. masuk kriteria Oke, emergensi, maka betul itu tidak betul. dijamin. Oke oke oke. Oke, Heeh. Bu, terus Bu, Mhm tadi kita bicara juga secara online ya, mhm semuanya pengennya saat ini adalah secara online. Apakah, mhm. peserta JKN itu bisa mendapatkan, rujukan dilakukan secara online, tanpa harus dia ke FKTP-nya, Bu? Kan seperti yang tadi disampaikan Mhm ya, syarat mhm. rujukan itu peserta harus diperiksa dulu, Oh, oke. gitu. Jadi Jadi nggak mungkin diperiksa iya, online ya? jadi dokter itu harus ngecek dulu, oh bener ini tuh Mhm. sakit apa gitu, Betul seperti itu. betul betul. Itu mungkin udah cukup lengkap ya, Bu, ya, sebenarnya Iya, informasinya. Nah, ini mungkin, heeh, salah satu yang jadi tantangan juga ya buat mhm, kita, sebenarnya tantangan yang paling sering nih, Bu, dialami sama peserta JKN dalam mengakses pelayanan JKN tuh apa sih, Bu? kalau dulu Dari evaluasi selama ini gitu iya, ya? kalau dulu mungkin antri ya, Oke, bener. identiknya itu peserta Betul. pelayanan JKN itu antri. Betul betul. Tapi kan dengan beriringnya, waktu, kami juga melakukan, Mhm. perbaikan-perbaikan, kami juga ada inovasi-inovasi yaitu dengan Mhm. antrian online Mhm itu mhm mhm. bisa membuat,
peserta tidak perlu antri terlalu lama gitu. Betul betul. Jadi dengan adanya Antrian antrean online, online, mhm. peserta cukup datang 30 atau 1 jam sebelum estimasi, akan dilayani di vaskes. Berarti, BPJS juga sudah menjawab untuk keresahan antrian ya, Bu, ya, Iya, dengan secara digital, jadi lebih mengefisiensi waktu juga dari efisiensi peserta waktu, ya. ya. Wah, Karena luar selama biasa. ini kan itu ya yang Mhm, diresahkan yang sama cukup, menjadi highlight ya. iya, Oke oke. Udah deh kalau gitu udah lengkap banget nih Sobat JKN, informasi terkait dengan alur pelayanan untuk peserta JKN, mulai dari FKTP-nya, terus bagaimana mendapat rujukan ya, Bu, rujukan, ya, iya. syaratnya seperti apa, kemudian juga bisa menggunakan Mhm. aplikasi, antrian online tadi, Iya. udah sangat lengkap banget. Jadi buat Sobat JKN juga pasti sudah mendapatkan paket lengkap di sini. Terima kasih banyak untuk Bu Yeti untuk Sama-sama Mbak sudah Shelly. meluangkan waktunya untuk sharing ke Sobat JKN di sini. Sampai ketemu lagi di, podcast PodJD selanjutnya, di episode-episode berikutnya dengan informasi yang tentunya lebih lengkap lagi dan lebih seru lagi. Terima kasih Bu Yepi, salam Sama-sama. PodJD, stay Stay healthy, healthy, keep keep productive. productive.